Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Dosen pengampu yaitu Bapak Lalu Adi Permadi, SDMN. Adapun anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri Umar Nafal Panza, kedua Yadan Haki, ketiga Milenus Magai. Langsung saja ke materi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian komunikasi menurut ahli itu menurut Wiryawan dan Nurhadi dalam Warnani 2005 bahwa secara harfiah komunikasi berarti hubungan, yaitu bersifat adanya interaksi minimal oleh dua pihak. Dalam pengertian komunikasi ini tercakup pihak yang berkomunikasi dan sesuatu yang dikomunikasikan. Apa itu komunikasi bisnis? Nah, komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal, impersonal melalui simbol, sinyal, maupun tindakan dalam sebuah bisnis. Kemudian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide-ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian ada macam-macam bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan diantaranya itu yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka, dan ada yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Kemudian ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini ada yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan beritanya singkat, jelas, tapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Kemudian ada naskah yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Ada juga belangko-belangko yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar. Ada juga gambar dan foto karena tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Adapun jenis-jenis komunikasi bisnis, yang pertama, komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi horizontal? Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Terus komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon, melalui pesan tertulis, WA, IG, segala macam. Kemudian ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Misalnya dari manajer ke pegawai atau pegawai ke manajer. Nah, fungsi komunikasi ke bawah ini digunakan pemimpin untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Kemudian ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik karena agak menyimpang dari bentuk tradisional, seperti komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, ataupun sesama pihak yang memiliki tingkat yang sama.
Kemudian kelebihan masing-masing jenis komunikasi. Kelebihan yang pertama itu kelebihan komunikasi horizontal. Kelebihan dari komunikasi horizontal ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan. Akan tetapi komunikasi horizontal juga dapat terhambat apabila ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, kesalahpahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelebihan komunikasi vertikal. Kelebihan komunikasi vertikal ini memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran usulan opini, permohonan bantuan, dan keluhan, hal-hal semacam itu. Kemudian kelebihannya memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Bawahan tentulah berharap agar ide, sasaran, pendapat, tanggapan maupun kritikannya dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan. Kemudian kelebihan komunikasi diagonal. Kelebihan dari komunikasi diagonal ini adalah akan terjalinnya pertukaran informasi antara pihak yang mempunyai wewenang yang berbeda tanpa terjadinya tekanan antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi yang terjalin akan lebih luas dan fleksibel. Komunikasi diagonal dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi yang biasanya harus melewati prosedur tahapan tertentu. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. 1. Memberi informasi. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contoh, seorang pemimpin perusahaan ingin mendapatkan pegawai yang diharapkan, maka ia memasang iklan melalui media massa, memasang web situs atau situs di jalur internet. Dalam hal itu tergantung pada kebijakan perusahaan dengan melihat kemampuan internal perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada memberi persuasi, memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan penegasan, konfirmasi, pesanan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan agar kedua pihak memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya ada melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Saat sekarang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, maka seseorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon, faxmail, telepon seluler, internet surat elektronik, telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting artinya dalam mempererat kerjasama bisnis. Fungsi komunikasi bisnis. 1. Fungsi informatif, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Dan yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuatan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat ada fungsi integratif. Setiap organisasi perusahaan menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Lanjut. Di sini ada manfaat komunikasi bisnis. 1. Manfaat internal. Mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas karyawan,
Selanjutnya menguatkan sinergi antar divisi. Selanjutnya ada proses kegiatan perusahaan semakin efektif dan efisien. Adapun manfaat eksternal, membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Baik, selanjutnya unsur-unsur pokok atau utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mempunyai tujuan. Yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya pertukaran, yaitu dalam hal ini melibatkan paling tidak dua orang ataupun lebih, yaitu komunikasi dan juga komunikasikan. Yang ketiga, gagasan informasi atau opini instruksi, merupakan isi pesan yang bentuknya beragam tergantung dari tujuan, situasi serta kondisinya. Berikut memakai saluran personal ataupun impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Selanjutnya memakai simbol. Memakai simbol sinyal yang merupakan alat ataupun metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima atau menyampaikan pesan. Berikut pencapaian tujuan organisasi. Ia adalah salah satu karakteristik yang dibedakan organisasi atau lembaga informal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Selanjutnya, peran komunikasi dalam bisnis. Peran komunikasi dalam bisnis yang pertama, memudahkan kerjasama menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam menyusun rencana kerja. Kemudian yang ketiga, memudahkan mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasi. Kemudian yang keempat, pedoman untuk membuat peraturan, mengambil keputusan dan melakukan hubungan dengan berbagai pihak di luar organisasi. Next, berikut kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Suatu pesan dapat mencakup antara lain memunculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan audiens, adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresiasikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi dapat juga terganggu karena munculnya masalah dalam mendapatkan pesan dari pengirim ke penerima. Masalah dalam penyampaian pesan yang paling jelas adalah faktor fisik. Misalnya pada saat menggunakan sound system terdapat sambungan kabel yang kurang baik antara tersambung dan tidak sehingga munculnya suatu gerak-gerik, kualitas suara sound system yang kurang baik, lampu penerangan tiba-tiba padam, audiens terhilang oleh pilar yang bangun dan tidasan surat yang tak terbaca. Yang ketiga, masalah lain yang muncul dalam penyampaian suatu pesan adalah
bila dua buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang saling berlawanan atau bermakna. Ganda bila dua buah pesan disampaikan melalui saluran penghubung cukup panjang orang terakhir yang menerima pesan mungkin hanya hebat menangkap sebagian kecil saja dari orang yang pertama, atau bahkan pesan yang disampaikan biasa jadi bertantangan dengan pesan lain aslinya. Yang keempat, masalah dalam penerima pesan, masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Dalam beberapa kasus, gangguan atau masalah penerima pesan dapat muncul berkaitan dengan kesehatan si penerima pesan. Misalnya pendengaran yang kurang baik, penglihatan yang mulai kabur, atau bahkan sakit kepala juga dapat mengganggu penerima dalam menerima suatu pesan. Meskipun hal tersebut tidak memblok mengampat jalur komunikasi secara total, tetapi dapat mengurangi konsentrasi si penerima pesan. Barangkali gangguan yang paling umum terjadi adalah kurangnya konsentrasi selama melakukan komunikasi. Kemudian yang terakhir, masalah dalam menafsirkan pesan. Meskipun suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan terjadi, namun masalah terbesar adalah pada mata rantai terakhir, di mana suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan. Perbedaan latar belakang, perbedaan arahan, bahasa, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara penerima dan pengirim dan penerima pesan. Seseorang berkomunikasi dengan seorang lain yang memiliki pengalaman dan barang harapan yang serupa, maka apa yang dia katakan secara otomatis cocok dengan kerangka berpikir dirinya. Bila seseorang menghadapi orang yang memiliki latar belakang berbeda, apa yang dia katakan mungkin akan dinafsirkan dari sudut pandang yang berbeda. Masalah dalam memahami pesan-pesan sebenarnya terletak pada bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai simbol untuk menggambarkan suatu kenyataan. Demikianlah presentasi dari kami dari kelompok 6 dengan tema peranan komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Dosen pengampu yaitu Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.